وجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته ملائك الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS TV yang berbahagia, senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Mari kita mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bagian dari pencerah dalam diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi kita umat Islam pada umumnya. Baik, sahabat TV yang berbahagia, hari ini kita coba mengkaji ayat surat Al-Ahzab dan juga surat Al-Qasas berkaitan dengan tema seorang ibu idola. Ibu yang diidolakan bukan saja oleh anak-anak, tapi juga oleh keluarganya tentu saja. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan porsi istimewa bagi para wanita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Saya bacakan terjemahnya. Wahai istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Tentu saja ayat ini tidak hanya diperuntukkan kepada para istri Nabi, tapi juga pada kita semua. Para ibu, para istri, remaja putri, yang pada saatnya nanti Allah akan berikan kita kesempatan emas menjadi istri seorang laki-laki yang insya Allah menjadi pendamping kita, menjadi imam kita yang akan menghantarkan kita dan bersama-sama kita akan membawa keluarga kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini berkaitan dengan betapa Allah memberikan apresiasi kepada kita. Wahai para muslimah, wahai para wanita, kalian laksana istri-istri Nabi. Kalian berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Maka tentu perbedaan ini harusnya memberikan kita peluang lebih besar untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang lebih besar untuk menggapai pahala dan menghantarkan keluarga dan anak-anak kita menjadi keluarga surga di dunia dan menjadi keluarga surga di akhirat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita coba melihat salah seorang wanita dari ummahat, dari para ibu seorang nabi, yaitu Ummu Musa alaihissalam, mengambil pembelajaran dan hikmah dari kehidupan beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik pelajaran tersebut. Dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-7, ini berkisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam diasuh dan dibesarkan di istananya Fir'aun. Ada episode menarik ketika di ayat yang ke-7 ini justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an arodi'ih. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, yaitu Nabi Musa. Fa iza khifti alaih fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Apabila engkau khawatir kepadanya, khawatir terhadap anaknya Nabi Musa yang masih bayi itu, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil dan janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih hati. Janji Allah di akhir ayat itu dikatakan wajailuhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Sahabat TV PKS Jakarta Timur yang berbahagia, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, seorang wanita yang sebenarnya seperti kita, seperti juga saya. Seorang ibu yang secara naluri fitrah keibuannya tentu akan amat sayang kepada anaknya, kepada bayi mungil yang dilahirkannya.
Tapi kemudian kondisi saat itu mengharuskannya berpisah dengan bayinya, dan Allah bimbing dia, mengilhamkannya untuk menyelamatkan bayinya justru dengan cara, kalau bahasa orang umum barangkali atau kita mengerti, jadi celakalah bayi itu begitu. Ketika Allah kemudian perintahkan, ya hanyutkanlah dia di sungai. Tapi sesungguhnya janji Allah tidak akan pernah tidak terwujud. Janji Allah untuk menyelamatkan hambanya, bahkan menjadikan seorang nabi, akan kita temukan dalam episode kehidupannya Nabi Musa. Pada akhirnya dia akan menjadi salah seorang nabi pilihan dari nabi-nabi yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibunya Nabi Musa. Susui dia, lalu hanyutkanlah dia ke sungai Nil saat itu. Jangan engkau takut, kata Allah. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati. Fitrahnya pastilah Ummu Musa sebagaimana kita, ketika harus melakukan amanah seperti ini pasti akan merasa berat hati, merasa bersedih begitu, khawatir dan seterusnya. Tapi Allah sudah memberikan hiburan di awalnya. Jangan bersedih, jangan takut gitu. Allah yang kasih jaminan. Sampai kemudian ayat itu bersambung dengan ayat-ayat yang berikutnya. Tapi kemudian di ayat yang ke-10 diceritakan lagi tentang Umi Nabi Musa ini, Ummu Musa ini. Dan hati ibu Musa menjadi kosong, sungguh. Hampir saja dia menyatakan tentang rahasia Nabi Musa itu. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Jadi janji Allah adalah ketika dia mengikuti apa yang Allah perintahkan, dihanyutkannya bayi Nabi Musa, pada akhirnya nanti Allah akan kembalikan Nabi Musa itu ke dalam pelukannya kembali. Sahabat PKS TV Jakarta Timur yang bahagia, wabil khusus sahabat kami, para muslimah, para mukminah yang Allah berikan kenikmatan dengan iman dan Islam kita. Sesungguhnya apa yang membuat Umi Musa mampu melakukan itu? Tidak ada yang lain kecuali yang paling utama adalah keyakinannya akan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Maka begitulah kita dalam kehidupan kita. Saat kita yakini Allah membersamai kita, saat kita yakini apa yang kita jalankan adalah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasul contohkan, maka tidak perlu ada kekhawatiran di sana. Tidak perlu ada ketakutan di sana. Karena Allah akan janjikan kebahagiaan di balik itu. Percayalah pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan segala petunjuk dan aturannya, maka Allah akan berikan kita kemudahan dalam menjalaninya dan akan memetik buah kebahagiaan atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang luar biasa menarik. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mengkajinya lebih dalam lagi. Ummu Musa, salah seorang ibu yang kita idolakan dan kita ambil pelajaran, memetik hikmah dari apa ketaatan yang telah dia lakukan dan kepatuhannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita laksana ibunya Musa yang taat, tunduk patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Saya Dian Purita Handayani. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجاء